Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 10.30 sudah siap, apalagi kemarin Kak Putri janji hari ini nih jadwalnya teman-teman SMP untuk Sinau Nang Omah bareng sama Kak Putri. Dan karena pelajaran hari ini adalah Bahasa Indonesia untuk SMP kelas 8, kita akan mencipta puisi bersama-sama. Tamu Kak Putri ini spesial karena selain beliau adalah guru pelajaran bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Gresik. Beliau juga adalah seorang penulis puisi. Nih, beberapa di antara karya beliau yang sudah beliau tulis. Jadi nggak sabar untuk segera kenal ya. Langsung saja saya sapa Pak Mahmudiono, SPD MPD. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, Mbak Putri. Boleh Selamat nggak siang. saya ikutan kayak adik-adik teman-teman di SMP Negeri 2 Gresik, panggilnya Pak Dion aja. Sip, Pak Dion aja ya. Pak Dion Jadi panggil aja. Pak Dion aja ya. Itu lebih kerennya Mbak Putri. Lebih keren. Iya, anak-anak suka manggil saya Pak Dion gitu. Lebih akrab. Lebih akrab dan juga katanya lebih keren gitu. Tapi Pak Dion, saya mau tanya nih iseng-iseng sebelum kita belajar untuk menulis atau mencipta puisi hari ini ya. Ya. Lebih seru jadi guru atau jadi sastrawan, jadi penyair? Ayo ngaku. Ini tantangan sekali Mbak Putri ya. Kalau disuruh pilih guru atau penyair, saya diciptakan dulu memang dari guru ya. Berangkat dari guru? Berangkat dari guru. Pendidikan. Kemudian saya geluti ilmu saya, kemudian saya bisa ilmu dari sekolah, kemudian dari alam, kemudian saya menulis sebuah karya ya. Baik itu karya berupa sastra maupun karya berupa ilmiah ya. Jadi saya sudah menulis beberapa buku, kira-kira ada 7 buku ya. Wow. Baik yang itu yang berupa antologi maupun kompilasi dari teman-teman, dan juga ada yang dari ilmiah saya tulis. Tapi itu kalau saya suruh milih dua-duanya Mbak Putri. Dua-duanya? Saya nggak bisa lepas dari guru dan juga harus menulis itu sebuah karya. Ya. Karena pernah Pak Anies Baswedan mengatakan guru mulia adalah karena karya. Guru mulia adalah Karena karena karya. karya. Jadi satu kebanggaan dan kebahagiaan kalau bisa Ya. menghasilkan karya. Siap, itu Oke. kebanggaan sekali. Pak Dion, Iya. dari semua karya sastra, kenapa menurut Pak Dion pribadi puisi itu menarik? Puisi sangat menarik Mbak Putri ya. Anak-anakku semua, puisi itu menarik karena apa? Karena kita bisa mengutarakan apa yang kita pendam. Perasaan Mbak Putri ya, punya rasa jengkel, punya rasa ingin mengutarakan sesuatu Ya. pada si dia ya. Betul. Tulis puisi. Akhirnya apa? Kadang-kadang ngomong langsung itu susah. Pasti Susah. lebih banyak emosi yang meluap ketimbang objektivitas yang Iya. muncul. Makanya tulis puisi. Ambil kertas, tulis. Sip. Ya. Itulah bagian dari bagaimana puisi itu menurut saya menjiwai dan bisa menghilangkan masalah-masalah dalam pikiran kita. Tulis sebuah puisi, jadilah sebuah karya. Sip. Luar biasa. Jadi ini salah satu bentuk penyaluran atau ekspresi apa yang ada di dalam diri. Sehingga gejolak itu tidak dibiarkan tersimpan tapi dimunculkan lewat karya. Nah, bicara soal karya, Pak Dion, hari ini apa yang menjadi kompetensi inti maupun dasar yang diharapkan dari sesi belajar menulis puisi? Ya. Terima kasih Mbak Putri. Adik-adik semua, kompetensi kita adalah kompetensi 4 ya. Kompetensi 4 mencoba mengolah dan menyajikan dalam rangka ranah konkret sampai pada sudut pandang teori. Kemudian kompetensi dasarnya adalah menyajikan gagasan, perasaan, dan pendapat dalam bentuk teks puisi secara tulis maupun lisan dengan memperhatikan unsur pembangun puisi. Di sini Mbak Putri ada yang kita garis bawahi, ada perasaan. Jadi puisi itu berdasarkan perasaan. Pak Putri punya perasaan apa? Torekan tulis dalam puisi. Tetapi ingat, ada unsur yang membangun puisi. Jadi nggak sekedar menulis, tapi ada Tidak. yang membentuk itu. Ada yang membentuk supaya puisinya menjadi puisi yang hebat. Nah, dan dibaca enak loh. jadi penasaran loh ini sebelum nanti Pasti, kita ya. susun satu demi satu apa saja yang sebetulnya menjadi unsur pembangun puisi. Ya. Boleh? Boleh dong. Tapi sebelumnya Mbak Putri Iya. ya, ini tujuan pembelajaran. Oke, Ya. jangan lupa tujuan Jangan pembelajaran. lupa, setiap apa yang kita rencanakan itu pasti ada Tujuannya, betul. Tujuannya adalah setelah adik-adik kita ya
sinau nang omah pada saat ini nanti bisa mampu menulis puisi. Ini tujuannya ya? Tujuannya. Jadi nggak sekedar melihat, menyaksikan, dan mendengar. Tidak. Tapi juga melahirkan karya. Melahirkan karya dan bisa menulis puisi. yang bagus. Ya. Aku udah semangat banget nih, jadi penasaran ya, teman-teman Ya. di rumah juga pasti penasaran. Pasti penasaran. Bagaimana caranya untuk bisa menulis puisi yang unsur-unsur pembangunnya itu sesuai? Kira-kira susah nggak ya, Pak Dion? Iya ya. Boleh bagi bocorannya sekarang? Sabar dong. Sabar dulu ternyata. Sabar dong. Tapi saya mau tanya dulu Di balik. ya. Next, kira-kira apa puisi itu? Dari tadi Pak saya Putri. yang tanya-tanya Pak Dion. Adik-adik semua pasti tahu dong, anak-anakku semua, apa yang dinamakan puisi. Ayo, pasti di rumah mau jawab nanti. Coba, ini pasti udah pada Sudah. jawab ini di rumah. Ada yang buka buku, puisi itu gini. Tapi juga ada yang, puisi aja kok. Ada yang sudah bisa Bisa lihat. didefinisikan, coba. Pasti. Puisi, ini kalau menurut saya nih, menurut Kak Putri, ini satu bentuk karya sastra. Karena kan karya sastra itu Ya. banyak. Salah satunya puisi. Nah, yang identik dengan puisi adalah biasanya dia ini ditulis dengan singkat, padat, dan jelas. Bisa secara eksplisit atau implisit dengan makna yang tersirat atau tersurat. Tapi di luar semua itu biasanya ada pilihan kata yang mengandung rima atau persamaan bunyi. Sehingga ketika dibaca itu terdengar enak gitu. Mbak Putri. Bener nggak sih? Betul 100%. Betul ya. Tadi disampaikan Mbak Putri, ya, disampaikan dengan eksplisit, implisit, kemudian di situ kata-katanya singkat, padat, kemudian ada gaya bahasa, ada sesuatu yang imajinatif, itu hebat. Ya, kira-kira apakah puisi anak-anakku semua? Coba apa kita ya lihat. sebenarnya puisi itu? Dreng. Iya. Iya. Coba Mbak Putri, persis yang Mbak Putri sampaikan tadi, ya. Di sini adalah ungkapan atau curahan hati penyair atau ungkapan penyair. Ungkapan sampean pun itu jadi puisi. Bisa. Iya. Misalkan sampean ada masalah, aku terdiam. Aku tak bisa berbuat apa-apa. Dia yang ku cinta ternyata lenyap. Ya. Aduh, sedih. Ini yang di studio ikutan baper kena contoh puisi ini. Ya kan? Perasaan. Misalkan ada perasaan lagi. Aku di rumah sendiri tanpa kau menemani. Waduh. Kau telah pulang ke ibumu. Oh, ternyata diusir. Itu bagian dari puisi galau karena apa? Ditinggal ceweknya atau istrinya. Wah, ini nih. Jangan sampai loh Mbak Putri. Jadi kalau udah biasanya suka mengungkapkan perasaan, bisa jadi karya puisi. Karena puisi. Begitu mudahnya Mbak. Begitu mudahnya ya. Mudahnya buat puisi. Tapi anak-anakku semua ya, untuk membuat puisi harus ada langkah-langkahnya. Tapi belum dulu ya. Ya. Sebelum kita masuk ke langkah-langkah, alangkah baiknya kita ikuti rangkaian berikut ini ya. Oke, jadi sebelum bikin puisi ada beberapa hal yang harus diperhatikan terlebih dahulu, yaitu Dreng. Iya. Mbak Putri, ini ada unsur fisik. Ya, Mbak Putri, fisik itu apa sih? fisik itu sesuatu yang bisa dilihat, dia mewujud secara nyata. Ya. Bisa dilihat dengan mata, sesuatu yang muncul. Diri kita ini Ya, fisik, tubuh fisik, kita ini ya. fisik. Rambut, Rambut. fisik. Meja ini fisik. Meja fisik, buku ini juga fisik. Tangan Mbak Putri, kita semua ini fisik, Fisik. ya. Jadi unsur fisik itu unsur yang dapat dikenali langsung pada puisi karena tersurat. Wah, ini eksplisit. Eksplisit, terlihat di situ. Itulah Jadi, namanya unsur fisik. Fisik. Oke. Dan ada juga satu unsur. Satu lagi, unsur batin, yaitu unsur yang tersembunyi di balik unsur fisik. Tetapi untuk mengetahuinya harus memahami dulu. Ini Dipahami maksudnya apa dulu. sih gitu ya? Dipahami Udah dulu. makin bersemangat. Jadi dalam puisi ada unsur fisik yang terlihat dengan jelas, tersurat, ataupun juga unsur batin, Unsur batin. yang harus dimaknai untuk bisa memahami. Penasaran bagaimana untuk bisa menulis puisi? Jangan kemana-mana karena Sinau Nang Oma akan segera kembali untuk adik-adik.
Kita sudah belajar bersama tadi di awal kebersamaan, kalau untuk bikin puisi itu yang perlu dipahami adalah unsur-unsur pembangunnya. Yang pertama ada unsur fisik dan yang kedua ada unsur batin. Fisik yang terlihat, batin yang tidak terlihat tapi bisa dirasakan apabila kita mau memaknai. Nah, coba gimana cara bikinnya? Mulai dari unsur fisik kita pelajari dulu. Iya. Coba anak-anakku semua yang ada di rumah ya. Unsur fisik. Jadi unsur pembangun puisi itu ada unsur fisik. Ya. Unsur fisik nomor satu adalah majas. Ayo Mbak Putri, kok Mbak Putri Majas. terus ya? Sebentar Mbak ya. Putri terus ini. Aku suka sekali nih Majas. majas ini seperti Iya. perumpamaan. Pinter. Kalau dibesar-besarkan itu namanya hiperbola. Hiperbola. Terus ada peoratif, amelioratif. Jangan tanya ke saya Pak itu artinya apa, sudah lupa. Tapi majas ini bikin kita itu memaknai sesuatu tidak secara langsung karena bisa jadi tuh yang dilebih-lebihkan atau justru yang dikecil-kecilkan. Iya, ada yang hiperbola itu melebih-lebihkan. Tapi mari Kalau kita di sini- kupas satu persatu. Majas ya. Pertama majas, kedua irama, kemudian ada kata imajinatif, ada konotasi dan kata berlambang. Itu adalah bagian dari unsur Fisik fisik dari sebuah ya, puisi. dari sebuah puisi. Banyak ya. Ya. Jadi- Tetapi Iya? ayo kita lihat. Duh, Oh sebentar, sebelum. masih kembali ke Nanti unsur fisik dulu. unsur Kita fisik kupas dulu, ya. sabar. Majas. Biasanya anak-anakku semua, biasanya di puisi itu majas yang biasanya dominan adalah majas personifikasi. Personifikasi. Ya. Majas personifikasi itu selalu dominan, ya. Itu majas apa sih Pak Dion? Ntar dong, Nanti dulu, sabar. Saya sebutkan dulu Sabar. ya. Yang paling dominan itu satu personifikasi. Oke. Dua paralelisme. Paralelisme. Oh, apa itu? Oke. Yang ketiga. Coba yang di rumah sambil catat ya. Ya. Oke. Yang ketiga hiperbola. Hiperbola. Satu persatu kita kumpas. Coba. ya. Karena Mulai dari durasinya lama, ya. personifikasi. Majas personifikasi. Majas personifikasi secara pengertian ya, secara pengertian yang mudah dipahami oleh anak-anak adalah bagaimana benda yang tidak hidup Iya. itu seolah-olah hidup seperti manusia. Oke. Bingung kan? Apa ya? Coba bayangkan. Daun-daun menari. Iya, pinter. Pinter. Anak-anak yang studio pinter ya. Daun-daun menari. Apa daun itu? Manusia? Bukan. Bukan kan? Tapi menari-nari seperti manusia. Betul. Pak Saat Putri, bergoyang kita sebut menari, sehingga Menari, personifikasi seolah personifikasi. manusia. Pak Putri menari kan? Bisa Saya kan? menari, Iya, manusia. itu manusia. Betul. Tapi kalau daun Daun bergoyang. melambai-lambai Karena tertiup atau angin. bergoyang-goyang, Betul. menari-nari, itu kan personifikasi. Betul. Satu lagi aja. Satu lagi. Setelah itu yang ada di studio atau di rumah ya. Nah, yang ada di rumah nanti tolong personifikasi contohnya apa saja ya. Wah, pasir Ih, berbisik. pinter. Aduh, Dek Sangga pinter Pernah sekali. baca bukunya itu ya. Bagus. Pasir berbisik. Pasir kan enggak pernah berbisik. Nggak bisa. Kenapa berbisik? Karena kena air, Tertiup air, kemudian angin. berbenturan dengan sama pasirnya, akhirnya berbunyi. Itu namanya personifikasi. Oh, iya. Ada lagi Ada lagi. di ruangan ini, kamera membisu. Kamera membisu. Wow. Iya kan? Membisu. Tongkat ini pun diam. Tongkat ini pun diam. Iya kan? Tongkat tidak bisa melayang tanpa bantuan Pak Dion. Tongkat ini pun diam di saat kita sedang Berbincang. Berbincang. Wah, Pinter ya. Mbak Putri suka puisi ya? Suka banget. Aduh, jadi sastrawan loh bisa Oh nulis. ya, cocok ya? Bisa Cocok ya? nulis aja. Alhamdulillah. Iya. Nanti Jadi cetak buku. diam di rumah itu bisa produktif bikin Produktif. karya. Oke, majas personifikasi Yang kedua. sudah kita ketahui. Yang kedua, Majas paralelisme. paralelisme. Ya, paralel ya. Kita ambil dari kata kunci Paralel. paralel ya. Paralel itu kalau bahasa listrik itu juga ada Ya. seri, ada paralel. Betul. Ya. Bahwasanya puisi itu kan terdiri dari baris, baris, baris. Betul. Ya. Artinya paralelisme adalah baris 1 dan baris 2 itu selalu dikait-kaitkan. 1, 2, 3 itu selalu mengaitkan. Saling terkait satu Terus sama lain. saling mengait. Saya beri contoh. Ya, Nah, nanti ada soal di bawahnya.
Ya. Nanti ada contohnya ya? Ada contohnya. Oke, baik. Kemudian Hiperbola, Majas. Hiperbola itu membesar-besarkan. Iya kan? Iya. Dentuman bom. Misalkan corona membara. Corona kok membara ya? Padahal ukurannya kecil. Iya kan? Iya. Corona menjadi bahan yang bisa menghancurkan dunia. Menghancurkan dunia, memang iya ya? Iya, betul. Memang iya, tapi Betul. kata membara, menghancurkan dunia, meluluh-lantakkan perekonomian. Wah ini mulai, sekarang meluluh-lantakkan ini. Jadi puisinya Gak keluar. selesai-selesai, nanti ini Iya. kita bikin sendiri Ya, nih. Ini ya, itu Oke, namanya majas. Majas ya. Majas. Coba adik-adik diulang, majas dalam unsur pembangun puisi bisa personifikasi, kemudian bisa Paralelisme, hiperbola dan dan paralelisme. hiperbola. 3 ya. Oke, Kemudian sudah. Berikutnya? Ada lagi nih. Berikutnya lanjut ke irama. Irama itu kaitannya dengan bunyi, kaitannya dengan bagaimana larik 1, larik 2 itu diakhiri dengan kata-kata yang indah. Aku tahu bahwa kau sudah tidak ada di sana. Baris pertama misalkan ya. Iya. Dan itu pun kau sudah sirna. Nah. Nah, mengapa semua ini? Tentunya semua karenanya. Nya. Bisa jadi tidak antar akhir bunyi, satu baris itu pun bisa Dalam punya satu kata terakhir. punya nada yang sama atau irama yang sama. Itulah yang mempercantik tidak garing puisi itu. Iya, betul. Nah, nanti bisa jadi di sini juga ada seperti itu. Tapi gak promosi lah, enak. Gak enak promosi. Nanti saya bacakan Ya. sendiri secara terpisah. Oke, irama ya. Kemudian berikutnya Kata imajinatif. Adik-adikku semua yang sudah pernah belajar tentang kata imajinatif, kita sudah adik-adik sudah pernah belajar tentang bagaimana ada imajinatif yang namanya auditif. Auditif. Iya, pertama imajinatif auditif. Dari audio, Ya, audio itu dari mendengar kita ya, bisa berimajinasi. berimajinasi. Contohnya, kemudian ada kata-kata dentuman. Itu dentuman itu kan dari Membuat kita- imajinatif mendengar kan. Betul. Bum. Dem, menggelegar. Per. Itu kan imajinatif auditif. Beda dengan imajinatif yang visual. Oke. Visual itu Melihat. Melihat. Aha. Contoh, kerumunan, barisan orang-orang yang tak bertuan. Kerumunan barisan. Orang-orang tak bertuan. Apa maksudnya? Kerumunan barisan orang-orang tak bertuan. Gak ada pemimpinnya, Pak. Nah, berarti seperti itu. Itu namanya menafsirkan. Nah, bisa jadi tafsirannya beda. Iya, betul. Tiap orang bisa Kerumunan berbeda. barisan orang-orang tak bertuan. Kata barisan itu kan berarti apa? Antrian. Dilihat kan? Dilihat, betul. Dilihat kan? Itulah Visual. namanya Imajinatif visual. Ada semua, ada juga satu. Ada imajinatif taktil. Taktil. Oh, Apa nih? Baru denger, Kak taktil. Putri? Ayo. Apa nih, Pak Dion? Contoh. Angin Aha. berbisik, kemudian menyentuh tubuhku dengan lembut. Wih, angin berbisik menyentuh tubuh dengan lembut. Permisi, Kata saya lembut, sentuh tubuhmu ya. Lembutnya itu loh. Iya. Kalau berbisik menyentuh, itu masih personifikasi. Betul. Tapi lembutnya, Iya. itulah yang namanya imajinasi taktil. Ada perabaan. Suaramu begitu mendesir mengenai kalbuku. Wah. Sampai ke Ini relung kalbu. sudah masuk Iya. Oke. Baik. ke kalbu nih ya. Taktil ya, taktil. Ya, taktil. Ini sementara untuk imajinatif itu seperti itu. Visual, auditif, ada dan buku-buku taktil. yang mengatakan ada citraan, itu sama dengan gaya imajinatif. Oke. Kemudian kata konotasi. Konotasi, kiasan. Iyalah. Berbeda dengan majas ya, Betul. ini kiasan. Iya, kiasan. Ada kata konotatif, ada kata denotatif. Ya. Puisi itu ada duanya, ada konotatif iya, ada Denotatif juga iya. Iya kan? Nggak mungkin semuanya konotatif. Orang memahaminya juga sulit. Iya, Ya. betul. Ada denotatif, misalkan air. Air ya pengertian di kamus ya, Air ya, benda air. cair, ya kan? Itu namanya denotatif. Kalau konotatif, air. Misalkan air berjalan,
air terhempas. Air itu namanya konotatif. Oke. Ada nilai rasa tambahan. Itu namanya konotatif. Karena tidak makna sebenarnya. Jadi bicara air yang denotatif, tapi ketika air Ya, mengalir Ya, air mengalir dengan deras, hantam, menghujam. Menghujam itu kan bahasanya kan turun kan dengan cepat. Iya. Itu juga ada makna konotasi. Oke. Konotasi, ada rasa di situ. Kalau makna konotasi yang umum itu biasanya kalau besar kepala itu Ya, sombong, panjang tangan itu ya ungkapan itu juga konotasi, tidak sebenarnya. Bagaimana dengan kata Kemudian berlambang? kata berlambang. Ya, Pak Putri, kalau merah itu apa? Merah itu berani. Itu maksudnya. Kalau ada puisi mengatakan kamu masih hijau, Kamu jangan belum langkahkan tahu. kakimu, jangan langkahkan kakimu Ke rumahku, kamu masih hijau, anak Iya. muda. Ya, kamu masih muda, sementara aku sudah tua. Kamu harus nurut sama aku, karena aku lebih Iya. kuning, seumur jagung. Seumur jagung ya. Kamu seumur jagung, kenapa sih berpola-pola ya? Ini bagian dari Kata kata berlambang. berlambang. Kata berlambang yang lain banyak, cuma nanti kita Kita coba kupas ya, kita coba kupas, ya. bikin. Sudah semua ya? Sudah semua, jadi unsur fisik sekali lagi. Anak-anak ya sudah Ada semua. majas, irama, kata konotasi, kata berlambang, dan kata imajinatif. Berarti nanti setelah segmen ini Pak Dion, Oh gitu. kita akan belajar unsur batin. Batin, Oh, di sini. Ini Batin nih itu. yang siap-siap baper ini untuk tahu unsur pembangun puisi dari sisi batin, bukan kebatinan. Jadi tetap di sini aja nonton Sinaunang Oma supaya kita tetap bisa Sinaunang Oma bareng-bareng. Sabar ya. Makin banyak hal yang kita pelajari tentu bikin kita makin penasaran. Kalau tadi unsur fisik sudah kita pelajari, berarti sekarang unsur pembangun batinnya yang perlu kita kuasai juga. Pak Dion silakan. Iya, terima kasih Mbak Putri. Sekarang saatnya kita membahas dan mengupas unsur batin di sini. Di sini. Ya, unsur batin Mbak Putri ya. Unsur batin ini ada tema, kemudian ada amanat, ada nada, ada perasaan penyair. Ya kan? Tema itu kan secara umum ya. Nanti Apa yang ingin kita ulas dan angkat supaya nggak kemana-mana. nggak kemana-mana, fokus ke sana. Ya. Sekarang kalau lagi tema apa? Wah, kita bicara soal coronavirus COVID-19, sedih semuanya. Sedih sekali. Iya. Itulah tema nanti kita bahas, mungkin ada corona, mungkin ada masalah apa. Ya, banyak warung-warung tutup, Ya. banyak pengangguran. Apa yang terjadi akibat Iya, corona ini mewabah. Luar biasa ya. Itulah, jadi tema itu adalah pokok dari apa yang kita angkat. Tadi garis besar di situ. Tapi tema bisa secara umum, kita bisa bicara tentang perasaan sayang kita ke kedua orang tua. Iya, itu perasaan nanti. cinta kita kepada Tuhan. Jadi bisa macam-macam ya, Pak Itu ya. kalau kita fokus ke temanya cinta. Betul. Cinta itu tidak hanya pada satu jenis, lawan jenis, kamu sama ya mantan suami. Itu enggak. Mantan pacar yang jadi suami. Salah, mantan pacar ya. Ini loh, anak-anak sekarang kan kesana, anak SMP itu. Iya, udah mulai canggih ya Iya. mendefinisikan perasaan ya. Ya, Terus kita selain lanjutkan tema, ke amanat. Amanat itu adalah pesan apa yang nanti bisa kita ambil dari puisi itu. Oh, pesannya apa? Kita harus mencintai kedua orang tua. Kita harus bersih-bersih lingkungan. Kita harus buang sampah pada tempatnya. Sekarang kan banyak anak yang buang sampah sembarangan, ya. Sampah dibuang sembarangan. Ini tidak boleh. Jadi tema kita kalau kebersihan atau lingkungan, maka buang sampah pada tempatnya. Tidak boleh ngawur. Inilah buktinya penyakit akan tumbuh di mana-mana ya. Kemudian nada. Nada ini adalah perasaan penyair terhadap pembaca, ungkapan penyair terhadap pembaca, atau tanggapan penyair terhadap pembaca. Nanti pembaca itu ketika saya berikan cerpen puisi seperti ini, apa sih tanggapannya? Marah, emosi,
jengkel, atau dia malah emosi. Nah, ini nada. Kemudian perasaan penyair. Biasanya penyair itu menulis puisi berdasarkan perasaannya. Melibatkan perasaan, tidak mungkin tidak. Amir Hamzah tentang doa, juga karena apa? Dia khusyuknya kepada Allah. Kemudian Khairul Anwar Ya. tentang apa? Tentang Pangeran Diponegoro. Kenapa? Perasaannya tidak rela Indonesia itu dijajah. Ini kan apa? Tentang perasaan. Ya, ini perasaan penyair. Oke, Saya jadi kira 4 hal seperti ini itu ya. 4 hal tentang unsur batin. Oke, tema amanatnya apa atau pesan moralnya apa? Ya. Nada yang disampaikan kepada penikmat puisinya puisi atau maupun membaca. perasaan penyairnya itu sendiri. Oke, kita sudah tuntas dengan unsur batin sebagai unsur membangun puisi. Berikutnya kita akan coba. Nah, ini Ini yang akan kita sampaikan pada hari anak-anak semua. Untuk menulis puisi, saya minta tolong tidak sulit ya, asalkan kita tahu langkah-langkah menulis puisi. ini sudah boleh mulai menyiapkan alat tulis, kertas dari iya. tadi ya udah disiapin. Tadi sudah disiapkan. Iya. Cuma saya sampaikan adik-adik semua, anak-anakku semua yang ada di rumah, silakan siapkan alat tulis, kertas, pulpen boleh, pensil boleh ya. Siapkan, karena apa? Kita akan menulis sesuai dengan langkah-langkah menulis puisi. Tetapi yang beda, ada langkah-langkah puisi yang dinamakan air raksa. Apa itu air raksa? Menakutkan. Air raksa itu apa? Saya taunya ada di termometer untuk menunjuk suhu Itu kan? tubuh. Tapi sebetulnya itu kan air keras ya? Bahaya. Tapi untuk ini tidak bahaya. Maka malah dianjurkan. Dianjurkan? Dianjurkan. Kok bisa? Iya, untuk menulis puisi dengan mudah, maka ikuti air raksa. Apa itu air raksa? Tapi ketika menulis puisi, jangan ambil air raksa, disiram ke muka. Tidak. Boleh, berbahaya. Nah, inilah pertama tentukan tema. Tema besar silakan tentukan. Kemudian amati dulu objek yang akan kita buat puisi. A, untuk amati. Amati. Amati, diamati. Diamati dulu. Diamati dulu. Itu. Setelah diamati, Fokus pada hal fokus itu. pada objek yang diamati. Kemudian identifikasi. Oke. Apa identifikasi? Melihat lebih dekat detail-detailnya. Detail-detail apa yang ada di situ. Contoh, saya mengamati ruangan ini. Ada lampu. Ada kabel. Ada kamera. Ada kursi. Ada kursi. Meja. Meja. Setting. Setting. Itu namanya identifikasi. Ya. Kemudian rangkaikan. Tadi kan identifikasi tentang lampu ya. Ya. Lampu. Misalkan. Menerangi seisi ruangan ini. Ya, itu kan bahasa secara Bahasanya. umum. Aha. Ya, bahasa secara Umum. Lampu menatap wajahku dengan sinis. Wih, lampu menatap wajah dengan sinis. Iya, kan? Makanya bikin berkeringat ya lampu ya. Karena Menatap- sinis atau memandangnya. boleh lampu menakutkan dengan cahayanya. Menakutkan, lampu kenapa sih menakutkan? Malah menerangi kan? Iya. Itu bahasa-bahasa yang nanti kita buat ya. Kemudian ada kursi. Kursi berputar-putar. Tapi tak tentu arah. Oh. Ono rene ya. Rene rono. Rene rono, maju mundur, gak jelas. Itu identifikasi. Bagian dari objek yang kita amati. Kemudian rangkai. Ya, tadi kan sudah saya rangkai tadi ya. Iya. Ya. Kemudian revisi. Ada di rumah, ketika kita sudah mengidentifikasi, ya nanti kita rangkaikan. Setelah kita rangkaikan, kemudian kita revisi. Adakah yang kita rangkaikan itu salah? Adakah yang kita rangkaikan itu kurang pas menurut diksinya? Maka kita revisi. Revisi itu apa? Memperbaiki. Apabila ada yang dirasa kurang tepat. Supaya lebih sesuai keinginan. Oh, majasnya kurang menyentuh, konotasinya kurang, garing, Bu. Garing kalau enggak ada diganti, konotasinya jelek. Oke. Kemudian amati. Duh, Pak, sudah amati, Pak. Ya, Amati lagi. amati lagi. Ketika kita mengidentifikasi ada 5 belum cukup untuk membuat sebuah puisi. Paling hanya 1 bait. Iya. Perlu mengamati lagi objek apa ya? Oh, itu. Ada lagi. Kaca. Kaca membayangiku. Kemanapun Dinding aku pergi. mengungkungku. Dinding Udah. mengungkungku. Aku terjebak di ruangan ini, tak tahu harus berbuat apa selain Pak Putri siaran. pinter. Dinding mengungkungku. Iya. Dinding membisu.
mungkin hanya bisa terdiam. Entah sampai kapan waktunya gitu ya. Amati sudah. Oke. Ketika kita sudah mengidentifikasi 5 ya, kita hasil mengamati ada tambahan lagi 5. Akan lebih bagus. Kemudian setelah itu, hasil dari mengamati tadi ditambah dengan rangkaikan lagi, konfirmasikan. Konfirmasikan itu apa? Sampaikan kepada temanmu kalau di kelas. Tolong koreksi. Menurut kamu gimana? Kamu gimana ya? Sama temannya tukar-tukaran. Bukan bertengkar, enggak, tukarkan tugas ya. Tapi tolong kalau ngoreksi jangan di stipo. Enggak boleh. Enggak boleh, hanya dicoret. Coret tapi tidak boleh hilang kata awal. Kata awal masih harus tetap ada. Ini yang betul. Bagaimana apabila kata ini yang digunakan? Ya, gitu ya? Tapi itu pun harus persetujuan yang menulis. Yang memiliki karya. Seandainya sama penulis, kok laba jelek ya? Dikembalikan yang awal. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu namanya konfirmasi. Kemudian satukan. Satukan maksudnya apa? Satukan. Kata-kata yang sudah diidentifikasi tadi, satukan mana yang satu rumpun. Sungai, air, kemudian mengalir, kemudian ada bebatuan, itu jadi satu. Kemudian ada lagi pohon, burung. Biasanya burung kan bertengger di pohon. Jadikan satu, dedaunan jadi satu. Itu namanya satukan. Kemudian apresiasi. Apresiasi itu adalah membaca. Ayo anak-anak yang sudah selesai puisi, silakan baca di depan kelas dan di depan teman-temanmu. Yang lain silakan mengevaluasi. Coba, saya mau tanya nih adik-adik, teman-teman di rumah, dari tadi nyimak ya unsur-unsur pembangun puisi, sudah mulai tergelitik untuk menghasilkan karya? Nanti di segmen berikutnya kita akan coba latih kembali supaya kita lebih terbiasa menyusun kata dalam kalimat sehingga membangun sebuah puisi. Jadi tetap sinaunang Oma. Banyak hal yang sudah kita catat untuk bisa menulis puisi yang indah dan bisa dinikmati oleh sebanyak-banyaknya orang. Tapi tadi mungkin ada yang ketinggalan sebagai informasi, nggak harus ditulis. Kalau memang ditulis lebih baik, tapi kalau nggak sempet karena terlalu cepat, pinjam kamera atau smartphone mama untuk kemudian, atau papa ya, untuk kemudian untuk memotret apa yang disampaikan oleh Pak Dion hari ini. Oke Pak Dion, kita mulai langsung langkah-langkah menulis puisi. Apa saja? Baiklah anak-anakku semua, kita ikuti ya dengan fokus ya, ini yang penting. Langkah-langkah menulis puisi adalah mengamati seperti tadi. Next, setelah kita amati tadi, maka muncullah gambar tadi, objek tadi di antara ranting, air, pohon, batuan, rumput, sungai. Kemudian kita kelompokkan. Ranting ya kita turutkan di atas, kemudian pohon kaitannya dengan ranting, kemudian rumput juga kita jadikan satu. Inilah jadi sebuah identifikasi yang sudah dikelompokkan. Ranting, pohon, dan rumput dalam satu kelompok, air, sungai, batuan dalam kelompok lainnya. Ini contoh yang sederhana dulu ya. Kita lanjut next. Ya, contoh. Pada tahap kedua adalah merangkaikan dengan kata yang bisa menghidupkan kata ranting. Lihat di sini. Ranting cemara bergoyang-goyang. Kata bergoyang-goyang ini sudah mengandung unsur majas personifikasi. Ranting cemara bergoyang-goyang. Bukan cemara yang kayak manusia narinda, tapi kena angin ya. Kemudian naik kedua, air. Oh ini sudah semua ya. Air mengalir tenang penuh kedamaian. Kalau air itu tenang, yang kita pahami adalah damai sekali ya. Kemudian pohon berjajar tinggi menjulang. Pohon berjajar tinggi menjulang. Ini apa yang kita lihat? Oh tinggi sekali pohon cemara itu ya. Kemudian batuan bersembunyi dalam kesunyian. Batuan bersembunyi dalam kesunyian. Masa iya sih? Ini masih bahasa personifikasi. Rumput hiasi alam bak lukisan. Ya kan? Rumput hiasi alam bak lukisan. Lukisan itu juga ada rumputnya, ada pohon-pohon. Sungai berkelok-kelok.
adik-adikku semua ini masih dalam tahap merangkai. Kita belum merevisi loh ya. Kalau sudah merevisi, nanti kita bisa mengubah mana yang perlu kita tambah. Iya. Next, revisi. Ranting cemara bergoyang riang. Kalau tadi kan Bergoyang-goyang. Sekarang diganti oleh temanmu, karena ditukar dengan temanmu, maka dicoret yang goyang-goyang tadi. Dari bergoyang-goyang menjadi bergoyang riang. Pohon berjajar tinggi menjulang, sama, tidak ada revisi, tidak harus semua direvisi. Rumput hiasi alam bak lukisan. Ya, bagai lukisan. Air mengalir tenang penuh kedamaian, hampir sama. Sungai berkelok membelah alam. Membelah ya? Membelah. Kalau tadi kan berkelok-kelok misalkan ya. Ini sungai berkelok membelah alam. Kalau banyak sungai itu kan biasanya membelah jadi alam itu ya. Maafkan salah tulis, ini bukan membela tapi membelah dengan H. Ya. Bantuan bersembunyi dalam kesunyian. Ini sama seperti tadi. Seperti itu diantaranya bagaimana kita merangkai sebuah puisi dengan objek yang sudah kita identifikasi. Kemudian konfirmasi. Konfirmasi itu kaitannya dengan mengoreksi diksi. Diksi itu adalah pilihan kata, ya. Apakah sudah betul? Kalau tadi membelah kok gak ada hanya, koreksi mana nanti ada pembetulan. Kemudian kepadatan kata. Biasanya puisi itu ditulis dengan bahasa yang padat. Kata-kata yang padat. Misalkan, aku menemuimu di rumah tidak ada kamu. Itu bukan bahasa puisi. Oke, itu nanti jadi cerita pendek. Pendek. Aku menemuimu tapi hampa. Oh. Kan hampa, nggak ada yang ditemui. Tidak ada kan? siapa-siapa. Tapi kalau aku menemuimu tapi di rumah tidak ada kamu. Itu bukan puisi. Tapi aku sengaja menemuimu tapi hampa. Itu yang dinamakan kepadatan kata. Daya imajinasi, seperti yang tadi sudah termasuk ya imajinasi seperti ya. yang saya sampaikan tadi, ada daya imajinasi. Kemudian keruntutan isi. Urutan isi seperti tadi dikelompokkan. Ya. Kemudian pesan. Pesannya apa? Kok tidak ada pesannya, ya harus dikoreksi. Loh, ini pesannya jaga kebersihan. Ya, supaya seperti alam itu. tetap indah Jaga misalnya. kebersihan supaya alam indah. Sekolahmu tolong dijaga kebersihan. Jangan adik-adik buang sampah sembarangan. Dimanapun kalian, tolong jangan buang sampah sembarangan. Ingat. Kemudian satukan. Objek yang sudah dibuat puisi satukan. Menurut kedekatan kata, menurut keindahan dan kepantasan. 3, bentuk menjadi bait. Ada tipografi supaya indah. Puisi itu bukan terdiri dari paragraf, tapi bait yang terdiri dari baris-baris. Iya, itu bedanya puisi dengan karya sastra lainnya. Oke. Iya, ini Mbak Putri. Ini sudah setelah mengalami revisi, konfirmasi, pesannya sudah tersampaikan, akhirnya jadilah ranting cemara bergoyang riang. Air mengalir tenang penuh kedamaian. Pohon berjajar tinggi menjulang. Namun batuan bersembunyi dalam kesunyian. Pak Dion lanjutin dong. Rumput hiasi alam bagai lukisan. Sungai berkelok-kelok. Sungai berkelok membelah alam. Burung nyanyikan lagu rindu. Angin bisikan kata nan merdu. Wah, penyair aslinya yang bacain. Itulah ya, puisi itu luar membuat biasa. tenang hati kita ya. Betul, betul luar biasa. Begitu indah. Ini contoh. Ya. Tinggal kemudian nanti akan dibaca oleh teman-teman kalau lagi di rumah, di hadapan bapak, ibu, di hadapan saudara-saudara, di hadapan kakek nenek atau siapapun. Begitu indah kalau di rumah itu ada puisi ya. Betul. Jadi sekarang kita istirahat dulu sejenak karena sesi berikutnya Kak Putri akan buka kesempatan yang mau bergabung telepon untuk bertanya di 031 82510 atau juga di 031 82570. Plus ada kejutan spesial nanti setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap sinau nang omah aja.
Corona, karya Mahmudiono. Corona datang tiba-tiba, bentukmu kecil bagai siluman bergentayangan. Setiap saat datang bersama malaikat, menakutkan, lenyap, berpindah, menyatu dengan jiwa-jiwa lemah, namun kadang bergelayut pada jiwa suci. Bumi kini panas membara, mencekam hiruk pikuk kematian. Tiap detik nyawa melayang, dikubur dengan catatan buram. Panik, butakan mata dan pikiran kusam. Porak-porandakan jagat raya, menjungkalkan kesemena-menaan. Satu kata perang terucap setiap saat, berkobar-kobar menjadi kekuatan. Negara adidaya meleleh bagai lilin berdamai dengan kenyataan, terbirit-birit oleh makhluk Tuhan. Sang malaikat hampiri nyawa tak berdosa. Tuhan, mungkinkah engkau murka mencabut nyawa-nyawa yang serakah? Jantung kota kini tertidur ketakutan. Semua terdiam dan saling berjauhan. Tanda-tanda apa ini ya Tuhan? Doa-doa bertebaran menghiasi langit sampai ke ars. Kini kita terbangun. Siapakah yang paling besar? Siapa yang berhak di muka bumi ini? Hanya Engkau ya Rob. Taubat dan pengakuan dosa itu yang pasti. Kesombongan, keserakahan hanya hancurkan diri dan negeri. Ayo koreksi diri, mari bersihkan hati demi negeri Indonesia yang kita cintai. Terima kasih. Pak Yani dulu. Terima Terima kasih Pak kasih. Guru Pak Bahasa Yani. Indonesia SMP Negeri 2 Gresik. Iya. Boleh bergabung Pak di Iya, sini? iya. Jadi aja. ini sesama senior. guru. Hormat dulu. Kita apresiasi betul keberanian untuk membacakan hasil karya. Jadi ini ceritanya duet maut. Penyairnya Pak Dion yang bikin, Iya. terus partner tata bahasanya Iya. Pak Yani yang bacakan. Nah, adik-adik di rumah harus percaya diri, harus yakin dengan kita berkarya, berani untuk membacakan hasil karya kita dan berani untuk dikritik. Itu menunjukkan bahwa kita sudah menghasilkan karya. Ada yang telepon di 031 82510 atau di 031 82570. Coba Kak Putri tunggu sambil nih adik-adik di rumah bertanya lewat telepon karena kesempatannya terbatas ya. Sebentar lagi acaranya akan selesai. Saya mau tanya ke Pak Dio. Jadi ini inspirasinya datang dari apa yang sedang terjadi di negeri kita dan di seluruh negara di dunia. Iya, memang inspirasi itu memang dari kejadian alam seperti ini. Luar biasa, akhirnya saya buat tulis. Setiap momen-momen yang luar biasa pasti ada puisi. Seperti gunung meletus, kemudian banjir, kemudian ada musibah apapun itu jadi sebuah puisi. Boleh nggak Pak Dion geser ke tengah dulu Pak Ya, biar oke. nggak Terima kasih Mbak Yani. biar nggak kepepet gitu. Ya. Pak Yani juga di sini Pak, di sini Ya. lebih pepet lagi, lebih dekat. Jadi ini kita mau ngobrolin soal karya, harus ada keberanian. Tadi Pak Yani sudah membacakan dengan begitu indah, puisi yang indah. Tapi kan tidak semua anak-anak di rumah itu punya kepercayaan diri untuk menulis. Misalnya nih yang harus dilakukan karena sekarang kan belajar mandiri di rumah. Iya. Bentuk pendampingan apa yang bisa dilakukan orang tua supaya anak-anak percaya diri menulis puisi dan berani untuk membacakannya? Ya, yang pasti pendampingan di rumah, ibu-ibu, orang tua di rumah harus mendampingi anak-anak belajar. Tidak boleh anak kemana-mana keluar tanpa ada manfaat. Lebih baik sinau nangoma, lihat CTV, dan buat tugas-tugas itu cepat selesai. Dan didampingi oleh orang tua. Biasanya kalau kesulitan anak-anak menulis puisi sepanjang pengalaman Pak Yani ini apa sih Pak? Yang bikin nggak pede itu apa sih untuk menulis puisi? Ada telepon masuk? Ya, Pertanyaan saya jangan dijawab dulu karena ada yang bergabung di ujung telepon. Selamat siang, halo. Halo, selamat siang. Dengan siapa yang sudah bergabung? Halo?
Halo, suaranya tidak terdengar. Boleh lebih dekat ke telepon? Halo? Aduh, sayang sekali terputus. Pak Yani deh kalau gitu jawab pertanyaan saya. Gimana nih Pak, biasa yang bikin nggak pede apa sih? Apakah karena anak-anak itu mungkin dari sisi kosakata kan masih terbatas? Ya, salah satu itu. Salah satu yang menjadi kendala anak-anak nulis puisi ya itu perbendaharaan katanya Ya. itu. Cara untuk menambah perbendaharaan kata gimana Pak Yani? Sering-sering membaca. Harus banyak membaca. Harus banyak membaca, ya. Jadi membaca. Membaca apa Botol saja. shampoo pas lagi keramas dibaca. Iya, Iya kan? iya. Woi, ini ada Ya, telepon masuk ada telepon lagi, lagi. silakan, ya. Halo, selamat siang. Ya, selamat siang. Iya, dengan siapa? Dengan Amelia Nurrahma di Gresik. Oh, Amelia Nurrahma. Ini coba, jangan-jangan yang ada di depan guru-gurunya Amelia, betul? Amelia Nurrahma. Oh iya. Oke, baik Amelia. Mau tanya apa nih ke bapak-bapak guru, Pak Dion dan juga Pak Yani? Apa yang mau ditanyakan terkait menulis puisi? Halo, Iya, kok rame? yang didengerin? Apakah diksi itu termasuk ke unsur fisik atau unsur batin pada puisi? Apakah Boleh diulangi sekali lagi? apa diksi? Oh, apakah diksi termasuk sebagai unsur fisik? Apakah diksi Oke. termasuk pada unsur fisik atau batin pada puisi? Pertanyaannya bagus fisik sekali atau Amelia. batin? Terima kasih Amelia sudah bergabung ya. Fisik. Kita bicara soal diksi. Ya. Tadi kan sempat disebut diksi. Ya. Nah, ini termasuk dalam unsur fisik atau unsur batin? Boleh Ya. dibantu jelaskan? Ya, terima kasih anakku Amelia dari SMP 2 Gresik kalau tidak salah tadi ya. Satu penelpon lagi, oke sambil Oh, satu dijawab. lagi, ya. Ada yang bergabung? Oke, baik. Halo. Halo. Oke, masih tidak belum ada. tersambung. Tadi pertanyaannya adalah apakah diksi itu masuk ke fisik atau batin ya? Iya. Anakku yang ada di rumah maupun dimanapun ya, diksi itu adalah pilihan kata. Ya, di dalam unsur fisik ya itu ada kata imajinasi, kemudian ada yang namanya konotasi, itu termasuk diksi. Berarti adalah masuk unsur fisik. Ya. Karena diksi itu adalah pilihan kata Pilihan dan kata. kata ini kita munculkan dalam unsur fisik. Iya, Berarti masuk iya. unsur fisik. Boleh Terima kasih, dicatat ya. supaya tidak lupa. Terima kasih Amelia sudah bergabung. Ada lagi yang bergabung di 82510, 82570. Aduh sayang sekali waktunya habis. Mohon maaf ya. Ternyata si Naunang Oma nggak kerasa sudah hampir 60 menit loh menemani pemirsa. Yang tadi masuk nanti Iya. dapat hadiah dari Pak Dion. Wah, tadi yang sudah menelpon Amelia dapat hadiah nanti akan dikirim ya ke rumahnya ya. Ya. Terima kasih. Selamat. Jadi ya. Pak Yani Haribowo, Pak Mahmudiono, Pak Dion Ya, terima terima kasih. kasih. Salam buat guru-guru di SMP Negeri 2 Gresik, salam buat teman-teman murid-murid di sana Iya, juga. iya, Sehat sama-sama. selalu, jaga Mudah-mudahan kesehatan. sehat, ya. Amin, amin. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini untuk bisa menulis karya puisi bermanfaat ya. Jangan lupa setelah ditulis, dibacakan. Dan jangan lupa juga selama ada di rumah tetap jaga kesehatan. Dan selalu menyaksikan Sinau Nangomah JTV. Kak Putri pamit, kita ketemu lagi. Karena sekarang sudah hari Selasa, berarti besok Rabu jadwalnya teman-teman SMA buat ikutan Sinau Nangomah. Yang lain boleh tetap nyimak biar makin pinter. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa besok. 10.30 ya Rek, ojo lali. Makasih Pak Dion, makasih Pak Yani.